Dalam rangka menjalankan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Trusted Advisor yang memiliki peran sebagai konsultan, katalis, dan penjamin kualitas, inovasi e-klinik Serambi Inspektorat Sumedang bertransformasi dengan melakukan pengembangan layanan yang meliputi 1. Pendidikan anti korupsi bagi siswa SD dan SMP. 2. Implementasi whistleblowing system. 3. SPIP terintegrasi. Dan 4. Implementasi zona integritas desa. Korupsi saat ini sudah menjadi suatu penyakit sosial yang terjadi di seluruh aspek kehidupan, khususnya birokrasi. Korupsi berkembang dengan sangat pesat dan meluas dalam birokrasi dari pusat sampai dengan desa. Tentunya diperlukan upaya yang efektif dan terintegrasi dalam menyelesaikan korupsi di birokrasi. Upaya pengenalan tentang bahaya korupsi haruslah dilakukan sejak dini, salah satunya melalui dunia pendidikan, baik sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang melalui transformasi inovasi eksis melaksanakan upaya pendidikan anti korupsi bagi siswa SD dan SMP. Yang diharapkan akan menjadi solusi yang efektif dalam meminimalkan tindak pidana korupsi. Manfaat dari inovasi pendidikan anti korupsi bagi siswa SD dan SMP. Siswa SD dan SMP dapat menanamkan nilai dan sikap anti korupsi pada kehidupan melalui berperilaku adil, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, disiplin, dan arif dalam aktivitas kesehariannya, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan lainnya. Latar belakang penggunaan aplikasi whistleblowing system. Sistem whistleblowing adalah sarana untuk melakukan pengaduan yang aman, terproteksi, dan bersifat rahasia terhadap aktivitas ASN yang diduga melakukan tindakan korupsi atau penyimpangan lainnya yang jika dilaporkan akan berdampak terhadap keamanan si pelapor. Dengan WBS diharapkan terwujud pemerintahan yang bersih dari korupsi karena penyimpangan dapat segera terdeteksi dan dilakukan penanganan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas, integritas, dan tercapainya pelayanan publik yang prima. Satu, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak pada peran desa yang strategis dalam pembangunan desa yang mendukung pembangunan nasional. Ditambah peran otonomi dalam mengelola keuangan dan kinerja menuntut peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pemdes. 2. Dampak dari pembangunan desa dapat dilihat dari kemandirian pengelolaan kinerja didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa dan isu strategis di Pemkab yang menciptakan pemerataan pembangunan dan meminimalisir ketimpangan, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 3. Terdapat dampak ikutan yang sifatnya negatif, yaitu maraknya kepala desa dan aparatur desa yang terkena kasus hukum, khususnya korupsi. Hal tersebut salah satunya akibat rendahnya integritas dan belum memadainya kapasitas
dan kapabilitas SDM aparatur, terwujudnya generasi anti korupsi, tercapainya tujuan kementerian atau lembaga atau dinas secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal, aset yang aman dan taat peraturan perundangan, mendukung terhadap pencapaian target penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, dan pelayanan publik di desa, terwujudnya good governance dan clean government, terwujudnya pelayanan prima.